Indonesia impor cabai, garam, dan bawang putih dari Singapura. Kok bisa? Impor padi, bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Import makan dari bangsa lain itu adalah pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Itu pemikiran yang luar biasa. Gobloknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh, Indonesia impor cabai bawang putih dari Singapura. Jadi ini benar-benar cukup mengagetkan ya. Petani-petani Indonesia melihat pemerintah kok bisa mengimpor dari Singapura. Padahal Singapura sendiri masih mengandalkan pasokan kebutuhan pangannya dari impor hingga mencapai 90%. Bahkan bukan hanya cabai bawang putih saja yang akan diimpor oleh Indonesia. Ada garam, gandum juga yang akan diimpor dari Singapura. Kita tahu ya, negara Singapura itu satu kecamatan aja nggak nyampe. Apakah Singapura sudah swasembada pangan sehingga RI harus impor ke Singapura? Sejak kapan rakyat Singapura menjadi petani bawang, menjadi petani cabai, menjadi petani bawang putih? Kalau tidak, pemerintah negara Singapura menjadi bagian broker dari negara yang sudah swasembada pangan sehingga menjual lagi ke Indonesia. Dan kalau seandainya itu terjadi, kenapa Indonesia harus membeli ke Singapura? Pasti ada sesuatu yang bisa cuan di sana. Ini sama saja melukai petani-petani Indonesia, petani bawang, petani cabai. Dan kita lihat ya, banyak petani-petani kemarin seperti petani jagung yang harus nangis harga jagungnya jatuh. Inilah akibat kebijakan pemerintah yang suka impor. Impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor padi, bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini malah bisa ekspor, kok import gitu loh. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. CCTV, beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Tempat tidur, saya lihat di Jogja ada. Bekasi, Tangerang ada. Beli impor. Apa traktor kayak gitu. Bukan high-tech aja, impor. Jengkel saya. Pensil, kertas, saya cek impor, ballpoint. Ini apa ini kita? Seragam dan sepatu, tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Buku tulis impor. Mana? Jangan ini diteruskan. Ya, sepertinya Jokowi lagi jengkel kepada Presiden Indonesia ya. Sepertinya memang Jokowi berhasil mensejahterakan petani Singapura. Dan sejak kapan Singapura punya petani? Tetapi mereka berhasil meyakinkan Indonesia untuk mengimpor bawang putih, cabai, hingga garam dari Singapura. Ini benar-benar seperti yang disampaikan oleh Jokowi bahwa Presiden Republik Indonesia sangat bodoh. Dan bukan hanya itu saja, Prabowo kemarin di dalam Rakernas PAN mengatakan ingin mengusung swasembada pangan dalam pemerintahannya nanti. Jadi Prabowo sepertinya belum dilantik saja sudah menyindir presiden sebelumnya, yaitu Jokowi.
Sampai Prabowo mengaku heran lantaran ada tokoh-tokoh Indonesia yang pernah mengatakan lebih baik mengimpor. Nah, tokoh-tokoh yang dimaksud siapa? Apakah Presiden rakyat Indonesia yang membuat kebijakan impor? Kita perlu swasembada pangan. Ada tokoh-tokoh Indonesia pernah katanya lebih baik impor saja. Geleng-geleng kepala saya. Saya tidak punya gelar PhD, tapi saya mengerti pemikiran-pemikiran yang tergantung, yang menggantungkan nasib bangsa dengan import makan dari bangsa lain. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tidak benarnya. Ada wartawan nggak di sini? Kalau bahasa rakyat sehari-hari itu pemikiran yang konyol. Kalau mau lebih jalanan, bahasa jalanan, itu pemikiran yang luar biasa. Gobloknya. Nah, Prabowo sampai geleng-geleng kepala melihat Indonesia selalu impor, dan ini belum dilantik ya. Dengan mengatakan bahwa kalau ada yang masih berpikir impor adalah goblok ya. Apakah ini akan menjadi senjata makan tuan Prabowo di saat nanti Prabowo dilantik? Karena sebelumnya juga kita pernah dengar ya, Prabowo berencana akan melakukan impor 1,5 juta sapi untuk program susu gratis. Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita, ya kan? 82 juta anak, kalau mereka minum 500 cc, ya kan? Kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal perlu sapi perah ya minimal mungkin 2,5 juta. Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam 2 tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Dan ini juga terjadi kepada Presiden Jokowi yang sebelumnya juga mengatakan diri sendirinya terlalu bodoh karena selalu impor. Dan jejak digitalnya pun dibongkar oleh netizen bahwa dulu sebelum menjadi presiden mengatakan buat apa impor. Tetapi faktanya setelah menjadi presiden, apa yang dilakukan? Memang impor. Memang kalau kita lihat bisnis impor ini cukup menggiurkan. Karena dulu almarhum Riza Ramli pernah membongkar bahwa di balik bisnis impor ini banyak fee atau komisi yang dibayarkan buat mereka. Misalnya Departemen Perdagangan itu selalu bilang harus impor karena kasih kuota lisensi impor itu duit sogokannya gede ya. Bisnis bawang putih aja keuntungannya itu bisa 17 triliun. Importer yang dapat kuota ya dia nyogok menterinya, dia nyogok dirjennya dan sebagainya kan. Itu bawang putih doang, gula berkali-kali dari itu, beras lain lagi. Jadi kebanyakan pejabat di perdagangan, ya kan, dia selalu mau impor karena cara mencari uang yang paling gampang adalah impor. Ya, sogokannya pun nggak harus dilakukan di Indonesia, bisa dibayarin di Singapura atau di Hong Kong atau di mana gitu. Sehingga memang pemerintah candu melakukan impor, yang korban adalah petani-petani Indonesia. Kita akan lihat apakah Prabowo dengan mengeluarkan statement di acara Rakernas PAN dengan mengatakan bahwa kalau ada yang masih berpikir impor adalah goblok ya. Apakah ini akan menjadi senjata makan tuan Prabowo di saat nanti Prabowo dilantik? Dan belum lagi janji-janji kampanye seperti makan siang gratis dan pada akhirnya diralat menjadi sarapan pagi. Ya, karena beban anggaran APBN yang sangat besar harus membiayai makan siang gratis sehingga menjadi sarapan pagi. Nah, apakah nanti setelah dilantik Prabowo akan mengikut jejak-jejak Jokowi yang hobi impor? Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen ya. Bikin kaget, RI ternyata impor cabai bawang putih dari Singapura. Begini nih, orang kalau nggak ngerti paham Jokowisme, ngapain kaget? Impor itu kan menandakan bahwa ekonomi kita itu meroket.
Dan ini juga sebagai upaya agar petani kita sejahtera. Kan kasihan tuh mereka capek-capek tanam-tanam, hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan. Ya kalau panen, kalau gagal panen kan kasihan. Jadi mending kita beliin aja, impor kan. Begitu loh cara berpikir yang revolusioner. Kok Singapura bisa ya ekspor cabai bawang ya? Lahan pertanian mereka seberapa luas sih? Kayaknya lebih cocok impor tisu toilet deh. Loh. Gak bahaya, tak? Iya, tak? Jujur saja ya, saya kaget ketika membaca berita ini. Jadi ya, ternyata selama ini Indonesia masih impor cabai dan bawang putih dari Singapura. Keren. Dari negara yang besarnya itu, luas wilayahnya tidak lebih besar daripada DKI Jakarta. Betul, Bang. Nah, pertanyaan saya cukup simpel saja kepada pemerintahan saat ini. Mungkin ya, apakah ini tanda-tanda bahwasannya Indonesia akan swasembada pangan? Iya. Ya, siapa tahu kan? Ya, oke. Jadi itu tadi permasalahan terkait impor cabai dan bawang putih. Bang. Nah, sekarang ini ada juga statement dari Presiden Jokowi yang terkait dengan harga beras. Jadi beliau itu mengatakan bahwasannya kenaikan harga beras di Indonesia itu tidak setinggi negara lain. Nah, beliau mengatakan ya masih patut disyukuri loh. Iya, betul. Lah ini juga gak bahaya, Pak. Iya, tak. Padahal ya kalau menurut data, Indonesia itu salah satu negara yang termahal harga beras. Saat ini dolar sudah di atas 16.000. Bahkan beras pun sudah di atas 15.000. Di Ternate, di Ambon, tambang nikel sudah digadaikan 65 tahun oleh Jokowi. Di mana hati nurani Jokowi? Saya berjuang buat Jokowi 2 kali. Bahkan saya botakin rambut saya. Saya sangat kecewa dengan adanya Jokowi. Cawe-cawe Jokowi sudah keterlaluan. Dengan adanya bansos, dengan adanya cawe-cawe yang membuat kita semua kecewa dan marah. Satu kata, lawan! Lawan! Lagi-lagi masyarakat Indonesia harus merasakan dampaknya. Belum lagi ke depan PPN akan dinaikkan, Pertalite akan dihapus, listrik akan dinaikkan. Jadi kita akan merasakan yaitu dampak kebijakan dari pemerintah Jokowi dan akan dilanjutkan oleh Prabowo. Baik, coba kita lihat komentar dari Rocky Gerung. Singapura yang kota financial artinya kita cuman ya minjem hub di situ kan supaya bisa masuk ke Indonesia. Jadi Singapura dapat fee luar biasa justru dari devisa Indonesia yang tiba di Singapura. Jadi kelihatannya memang ini baru sekarang kita mengerti kenapa kita nggak pernah dianggap oleh ASEAN sebagai negara yang berdaulat sebetulnya. Secara pangan kita tergantung pada Singapura. Jadi warung-warung Padang yang ada di sini itu ngirim devisa ke Singapura sebetulnya kan. Jadi logika itu yang mau kita perlihatkan bahwa yang kita sebut sebagai keamanan pangan dipikirkan oleh Pak Prabowo mulai terbuka bahwa potensi itu juga bisa batal karena banyak importir yang menganggap bahwa ya udah kami udah punya pelanggan dan kami siapkan stoknya dari Singapura kan. Jadi kemampuan kita bahkan untuk mengatakan kami adalah negara agraris itu diketahui oleh Singapura. Itu sebetulnya yang memalukan kan. Kalau soal ya lalu lintas devisa, oke, itu udah pasti kita defisit. Dan Singapura adalah investor foreign direct investment di Indonesia kan Singapura paling banyak tuh di kita itu. Jadi kita seolah takut pada Amerika, takut pada Cina. Ternyata Singapura yang ambil keuntungan dari proses-proses ekspor impor kita. Ya, dan kita pasti udah tahu lah ini nggak mungkin ada kebun bawang atau kebun cabai yang lebih luas di Singapura kita ya. Dan mereka ini kan hanya semacam broker calo aja ya, Bung Rocky. Dan nah, tetapi sebenarnya yang kalau kita lihat perilaku dari para pejabat kita ini kan mereka tahu kalau dengan impor itu kan ada fee yang bisa dimainkan begitu. Dan ini aja permainan juga gitu dengan Singapura itu mereka. Jadi ya Singapura juga tahu permainan-permainan semacam ini. Jadi menurut saya data ini menunjukkan sebenarnya ada moral hazard yang luar biasa ini. Dan bisa berlangsung moral hazard ketika kabinet menteri-menteri di bidang pangan misalnya itu ada orang-orang yang sebetulnya adalah ekstensi dari broker-broker di Singapura. Jadi artinya ya apapun yang disoalkan dengan persoalan pangan
bagi menteri yang akan datang, misalnya dibilang gampang tuh kan, saya punya perusahaan broker di Singapura, nanti saya kirim dari Singapura. Jadi kelihatannya Pak Prabowo juga mesti hati-hati karena wilayah-wilayah sensitif soal pangan itu kalau diserahkan pada menteri-menteri yang sekedar cari rente dari impor pangan itu bisa menyebabkan kemampuan kita untuk berdaulat pangan itu ditipu dengan statistik doang tuh, soal ada lahan besar, soal ada tanaman di situ, padahal sebetulnya realnya adalah kita impor dari Singapura sebagai broker itu. Ini bahayanya kalau nggak dibuka pada publik dan publik merasa senang, wah Pak Prabowo mau bikin food estate, food security, tetapi resourcesnya datang dari Singapura. Kan itu permainan headline aja. Jadi kelihatannya memang harus hati-hati. Kita mesti pastikan bahwa koperasi itu dihidupkan untuk menampung produk-produk petani kita tuh. Lalu dari situ kemudian diterangkan bahwa Indonesia masuk di dalam wilayah yang percaya bahwa kebutuhan pangan kita bisa kita penuhi sendiri dengan kekuatan koperasi. Jadi sebetulnya ekonomi kerakyatan yang harus diucapkan Prabowo, tapi dengan satu paparan yang betul-betul komprehensif sehingga orang nggak menduga-duga lagi bahwa si menteri ini sebetulnya jadi menteri pangan hanya karena dia punya bisnis impor pangan. Kan itu bahayanya di situ. Nah, kalau kita lihat memang semuanya demi cuan ya. Jadi impor itu mendapat fee dan komisi yang sangat besar. Ini kita akan melihat di saat pemerintah Prabowo selanjutnya apakah akan meneruskan keberlanjutan dari Jokowi yang selalu hobi impor. Silahkan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.